Keluarga Suzuki adalah keluarga beranggotakan 4 orang yang tinggal di pinggiran kota Tokyo. Di awal film, kita melihat mereka di apartemen kecil mereka. Sang ayah, Yoshiyuki Suzuki sedang asyik menonton televisi sementara putranya, Kenji, dan putrinya Yui asyik bermain ponsel. Keluarga tersebut sepenuhnya bergantung pada teknologi untuk menghibur diri dan hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya, Yoshiyuki bangun terlambat dan melihat jam alarmnya tidak berfungsi. Dia bergegas keluar dan bertanya kepada istrinya Mitsue pukul berapa sekarang, hanya untuk mengetahui tidak ada jam yang berfungsi. Mitsue juga memberitahunya bahwa semua elektronik yang menggunakan listrik telah berhenti bekerja karena pemadaman listrik. Yui terbangun dan ketakutan melihat AC dan TV juga tidak menyala. Yoshiyuki mencoba menghubungi perusahaan listrik, tetapi teleponnya pun mati. Ayah dan anak-anaknya segera berpakaian dan pergi keluar untuk bekerja dan bersekolah. Mereka melihat kerumunan orang menunggu lift datang, tetapi segera mengetahui bahwa pemadaman listrik telah menghentikan lift juga. Semua orang di lantai itu berjalan turun ke bawah, bingung dengan pemadaman listrik yang aneh dan tiba-tiba itu. Yoshiyuki sudah terlambat, jadi dia bergegas ke stasiun kereta tetapi bertemu kerumunan lagi. Ternyata pemadaman listrik tersebut telah menghentikan kereta api, jadi mereka tidak akan dapat naik kereta api sampai pemberitahuan lebih lanjut. Orang-orang mencoba naik bus sebagai alternatif, tetapi semua sistem bertenaga listrik dan berbahan bakar bensin mati. Pada saat yang sama, kita melihat Kenji pergi ke sekolah dengan sepedanya. Kota yang biasanya ramai tidak memiliki kendaraan yang berjalan. Kenji yang kebingungan bersepeda lebih jauh untuk melihat semua orang berjalan ke tempat kerja. 2 orang dewasa bahkan memperhatikan sepedanya, iri pada anak itu. Ketika Yoshiyuki akhirnya sampai di kantornya, ternyata pintu depan otomatis tertutup. Lebih aneh lagi bahwa tidak ada satupun jam mereka yang berfungsi, jadi mereka tidak tahu jam berapa sekarang. Setelah merenung sejenak, 2 rekannya memecahkan pintu kaca dan masuk ke dalam untuk bekerja. Namun kekecewaan segera menimpa mereka saat mereka menyadari komputer di kantor juga kehabisan daya. Sementara itu, Mitsue bertemu teman-temannya di luar apartemen dan membahas pemadaman listrik. Teman-temannya bergegas ke toko untuk membeli lilin untuk malam itu. Mitsue bingung karena dia yakin listrik akan kembali pada malam hari tetapi tetap mengikuti teman-temannya. Di toko kelontong, orang-orang menimbun makanan, air, dan perlengkapan. Mitsue melakukan hal yang sama dan menunggu dalam antrean panjang untuk membayar barang tersebut. Karena mesin tidak berfungsi, kasir mengumumkan bahwa mereka hanya akan menerima uang tunai. Dengan cara ini, ada orang yang keluar dari antrean untuk mengambil uang dari ATM, tetapi ATM juga tidak berfungsi. Di kantor, orang-orang menyadari bahwa ini bukan sekadar pemadaman listrik biasa, tetapi mereka tidak yakin apa sebenarnya yang salah. Atasan mereka mengirim mereka pulang karena mereka tidak dapat bekerja tanpa komputer. Saat pulang ke rumah, Yoshiyuki pergi ke toko sepeda. Harga sepeda menjadi mahal karena pemadaman listrik, tetapi Yoshiyuki tetap membeli satu. Pada malam hari, keluarga Suzuki menyalakan lilin di sekitar rumah dan makan malam dengan tenang. Kenji pergi ke kamar mandi dan ternyata toiletnya tidak bisa disiram. Pada saat yang sama, keran juga berhenti bekerja. Yui bingung karena pemadaman listrik seharusnya tidak menyebabkan keran tidak berfungsi. Setelah makan malam, anak-anak kembali ke kamar mereka seperti biasa, tetapi mereka segera bosan tanpa ponsel dan internet. Seluruh keluarga kemudian berkumpul di balkon dan menatap langit. Kota yang gelap meningkatkan cahaya yang datang dari bintang-bintang. Keluarga menikmati waktu mereka bersama setelah sekian lama. Sekarang sudah hari ketiga setelah listrik padam. Apartemen keluarga itu dalam kondisi buruk. Piring-piring kotor menumpuk di wastafel karena air mati, dan cucian kotor tergeletak di sekitar apartemen. Tanpa listrik, gaya hidup masyarakat berubah drastis hanya dalam 3 hari. Di kantor Yoshiyuki hari itu, seniornya meminta semua orang untuk berhenti ke kantor sampai listrik kembali menyala. Yoshiyuki membalas, mengatakan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan uang, namun seniornya memintanya untuk mengurus keluarganya saja. Ia mengklaim bahwa tinggal di kota seperti Tokyo akan sangat sulit selama kondisi seperti itu karena mereka akan segera kehabisan makanan dan air. Di luar kantor, Yoshiyuki melihat seniornya bersama keluarganya berangkat ke pedesaan. Yoshiyuki mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama tetapi masih berharap semuanya akan kembali normal. Kemudian kita melihat Mitsue pergi ke tangki air terdekat untuk mengambil air. Tetapi dia, bersama orang banyak, dipulangkan karena tangki pun kehabisan air minum. Sementara itu, Yoshiyuki pergi ke bank untuk menarik sejumlah uang tetapi kembali setelah didorong-dorong oleh orang banyak. Sekarang sudah hari ke-7 listrik padam. Semua toko kelontong kehabisan makanan dan persediaan, kantor dan sekolah ditutup, dan pemadaman listrik menyebabkan semua pabrik tutup. Semakin banyak orang pindah ke pedesaan, dan keluarga Suzuki memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, mereka mengemasi tas mereka dan berangkat pagi-pagi sekali dengan sepeda. Anak-anak mengendarai sepeda mereka sendiri sementara Yoshiyuki menjaga Mitsue di belakang sepedanya. Mereka harus membeli air minum di tengah jalan, tetapi semua toko menjualnya dengan harga terlalu tinggi. Mitsue menawar dan berhasil mendapatkannya dengan harga relatif rendah.
Mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat dan makan untuk hari itu dan langsung berangkat setelah selesai. Akhirnya, mereka sampai di bandara tempat mereka berencana untuk naik pesawat ke desa Mitsue, Kagoshima, tempat ayahnya tinggal. Mereka diberitahu bahwa penerbangan masih berfungsi, tetapi kekecewaan melanda mereka saat melihat kerumunan orang di luar bandara mengeluh kepada para petugas. Ternyata penerbangan baru-baru ini dibatalkan dan tidak akan dimulai lagi sampai listrik kembali menyala. Karena tidak tahu harus kemana, keluarga itu berakhir di hotel terdekat. Pemilik hotel memanfaatkan situasi mereka dan mengenakan harga selangit. Namun keluarga itu tidak mengeluh. Malam harinya Yui menyarankan mereka pulang, tetapi menurut Yoshiyuki, tidak ada makanan atau air tersisa di Tokyo, jadi mustahil untuk bertahan hidup di sana. Mereka harus pergi ke Kagoshima dengan sepeda. Keesokan harinya, Kenji dan Yui pergi ke toko buku dan mendapatkan peta untuk perjalanan mereka. Sementara itu, orang tuanya menukar 2 botol alkohol Yoshiyuki dengan sepeda dan sejumlah makanan. Kemudian keluarga itu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya mencapai jalan raya tempat beberapa pengungsi seperti mereka sedang melakukan perjalanan ke pedesaan. Pada malam hari mereka berhenti di sebuah perkemahan dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama pengungsi lainnya. Sepasang suami istri melihat mereka minum air dan meminta sedikit, tetapi keluarga itu berbohong bahwa itu adalah botol terakhir. Mereka memakan makanan itu dan tertidur. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan berakhir di terowongan gelap yang penuh dengan mayat. Mereka dibantu oleh wanita tua untuk menyeberanginya. Sekarang sudah 16 hari setelah pemadaman listrik. Keluarga itu sedang berada di tepi sungai ketika botol air terakhir mereka habis. Tanpa cara lain, Yoshiyuki meminum air sungai secara langsung. Setelah mereka meninggalkan tepi sungai, badai besar melanda, membuat keluarga itu meninggalkan sepeda dan barang-barang mereka dan berlindung di daerah terdekat. Setelah badai, mereka kembali untuk mengecek sepeda mereka dan salah satu ban mereka telah hancur. Terlebih lagi, semua pakaian dan perlengkapan makanan mereka juga hancur. Tak lama kemudian, mereka sampai di kota terdekat, dan anak-anak pergi mencari makanan dan air, meninggalkan Yoshiyuki dan Mitsue untuk beristirahat. Mereka gembira menemukan toko kelontong tetapi melihat semua barang di bagian makanan sudah habis. Kenji mencari ban sepeda, tetapi bannya juga sudah habis terjual. Dia kemudian menemukan air aki yang sebenarnya hanyalah air suling dan dapat digunakan untuk diminum. Yui mengambil makanan kucing dan membawanya kembali ke orang tuanya. Dia mencoba makanan kucing untuk pertama kalinya dan merasa jijik, tetapi keluarganya harus berkompromi untuk bertahan hidup. Kenji memperbaiki ban menggunakan casing ponselnya, dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka bertahan hidup dengan air aki dan makanan kucing selama seminggu sebelum bertemu dengan sekelompok pekemah pada hari ke-22. Para pekemah mengajari mereka tentang gulma pinggir jalan yang dapat dimakan. Salah satu dari mereka mengambil foto keluarga tersebut dari kamera non-digital dan berjanji akan mengirimkannya kepada mereka saat listrik kembali menyala. Mereka bepergian bersama selama beberapa jam lalu berpisah. Pada hari ke-43, mereka tiba di depan akuarium tempat orang-orang menangkap ikan dan memakannya. Keluarga itu dengan senang hati masuk ke dalam antrean karena sekarang mereka hanya punya persediaan makanan terbatas. Namun ketika tiba gilirannya, semuanya telah habis terjual. Yoshiyuki memohon kepada penjual ikan agar memberikan sebagian kepada anak-anak, tetapi permohonannya diabaikan. Keluarga yang kecewa melanjutkan perjalanan tetapi segera lelah karena kekurangan makanan dan air. Suatu hari, mereka berakhir di sebuah ladang di mana Yoshiyuki hendak memakan seekor serangga. Tepat pada saat itu, mereka melihat seekor babi di dekatnya. Keluarga itu sangat gembira ketika Yoshiyuki berhasil menangkap babi itu tetapi mereka enggan memotongnya, bahkan saat kelaparan. Tepat pada saat itu, seorang pria mendekati mereka dan mengiris babi itu sendiri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tanaka dan meminta bantuan keluarganya untuk membawa babi ke peternakannya. Di rumahnya, dia mentraktir keluarga dengan makanan. Mereka melahapnya habis, setelah kelaparan beberapa hari terakhir. Selama minggu berikutnya, mereka tinggal bersama Tanaka tetapi kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke desa itu lagi. 3 hari kemudian, mereka berakhir di tepi sungai. Ternyata peta yang mereka ikuti sudah lama, jadi sekarang, mereka harus menyeberangi sungai untuk sampai ke tujuan. Mereka membuat rakit darurat dengan potongan-potongan kayu dan berhasil membawa Mitsue dan Yui ke sisi lainnya. Kemudian, Yoshiyuki dan Kenji kembali untuk mengambil sepeda. Namun, tepat pada saat itu, hujan mulai turun, dan air mengalir semakin cepat, menyeret Yoshiyuki. Kenji berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ayahnya tetapi hanya menemukan wignya di dalam air. Keluarga itu duduk di tepi sungai sambil menangis, berduka atas kematian Yoshiyuki. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketiganya berhasil mencapai hari ke-94 karena makanan yang mereka peroleh dari Tanaka. Mereka berjalan di sepanjang rel kereta api ketika tiba-tiba beberapa anjing menyerang Mitsue dan membuatnya terjatuh dari jalan. Anak-anak berlari untuk menyelamatkan ibu mereka, tetapi kaki Mitsue patah. Mereka berusaha melanjutkan perjalanan, namun diserang oleh anjing-anjing lagi.
Tepat pada saat itu, suara kereta api terdengar. Keluarga itu sangat terkejut ketika kereta berhenti di rel untuk menjemput mereka. Karena menggunakan bahan bakar batu bara, kereta api ini masih berfungsi. Orang-orang di dalam mengobati luka-luka Mitsue dan membantu keluarganya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat tubuh Yoshiyuki terdampar di sungai. Untungnya, dia bangun dan berhasil mencapai truk terdekat. Tepat pada saat itu, kereta uap yang ditumpangi keluarganya lewat. Yoshiyuki menggunakan obor asap untuk menarik perhatian orang-orang. Akhirnya, kereta berhenti, dan keluarga itu berkumpul kembali dengan bahagia. Kereta kemudian membawanya ke tujuan mereka. Mereka bertemu ayah Mitsue setelah bertahun-tahun dan mulai tinggal bersamanya. 2 tahun dan 126 hari telah berlalu setelah pemadaman listrik. Keluarga Suzuki telah tinggal di desa Kagoshima yang indah. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia dengan memancing dan menenun pakaian mereka sendiri. Suatu hari, Yoshiyuki terbangun karena alarm berbunyi. Kemudian, seluruh desa terbangun karena listrik kembali menyala. Lampu mulai menyala, dan telepon mulai berdering. Semua orang sangat terkejut, tetapi tidak seorang pun tahu pasti apa yang membuat listrik menyala kembali. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu kembali ke kehidupan lama mereka di Tokyo. Berita mengatakan bahwa pemadaman listrik selama 2,5 tahun itu disebabkan oleh semburan matahari. Sebagian meyakini itu adalah perbuatan organisasi teroris, namun alasannya masih belum dapat dipastikan. Film berakhir saat keluarga itu menerima gambar yang diambil oleh orang asing saat mereka bepergian. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.